Makanya saya katakan buat keluarga, lakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti kamu boleh menerima upah, mahkota yang Tuhan sediakan buat keluarga kita. Kalau dia sudah dapat upah. Dan dialah yang berurusan dengan Tuhan kita. Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langkah kematian adalah langkah yang memisahkan. Memisahkan dari istri, dari suami. Memisahkan antara bapak dengan anak-anaknya. Itulah langkah kedua, langkah kematian yang perlu kita sadari, saudara yang Tuhan kasih. Hanya kita menunggu siapa yang terdahulu. Jadi yang ditinggalkan jangan bersedih. Semangatlah, serahkan kepada Tuhan. Karena dia sudah selesai. Dia tidak lagi mengalami sakit. Sudah tenang dia, tidak seperti yang kita hadap hari Selasa. Hari Selasa baru tahu. Kita sedang berdoa di rumah. Kalau kita lihat di sana, dia sesak, dia sedih. Saya teringat, karena saya katakan saya buat keluarga, buatlah kata perpisah, saling mengampuni apa yang sudah kita lakukan, yang baik ataupun yang jahat, supaya jangan itu menghalangi. Dan ini sudah terlaksana sebelum dia dipanggil Tuhan di jam 8. Jam 4 kami masih berdoa di rumah ini bersama-sama dengan keluarga yang sudah ada di sini. Lalu yang ketiga, hidup ini hanya sementara. Jadi buat kita yang hidup ini, ingat ini hanya sementara hidup ini. Tidak kita lama. Seperti dia, berapa tahun? 60. Jadi kalau kita buatlah hidup kita ini, umur kita ini sekarang sekian, berapa tahun lagi kira-kira? Makanya perlu di poin yang ketiga ini, hidup ini hanya sementara. Karena dikatakan di Yakobus 4 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitulah kehidupan itu. Hari ini bisa kita berbicara seperti ini, nanti malam belum tentu. Boleh-boleh saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya belum tentu malam nanti bagaimana, kira-kira seperti itu. Makanya selagi ada waktu, berikanlah hatimu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan terkhusus buat keluarga. Serahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan. Kalau dia sudah selesai, hanya kita yang tinggal ini. Selagi ada kesempatan dibuat Tuhan kepada kita, biarlah berserah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, mengenai kematian itu, kita tidak perlu bingung. Karena sudah terlebih dahulu, Tuhan kita yang baik itu mati terlebih dahulu. Jadi kita pun harus mengikuti itu. Makanya dikatakan ucapkan syukur dalam segala hal. Walaupun nampaknya bersedih, tetapi kalau kita mengerti, mengatakan bersukacita, bersyukur, maka itu yang terbaik bagi Tuhan. Karena sudah terlebih dahulu diberitahukan bahwa manusia akan mati. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satupun yang jadi hidup, semuanya akan mengalami. Hanya Bapak Ibu yang terakhir, perkataan firman Tuhan ini hanya yang perlu kita ketahui, mati untuk Tuhan. Apa mati di luar Tuhan? Ini yang poin yang ketiga, ini perlu kita pahami. Selagi masih ada waktu, tujuan kita hidup ini nanti menghadap mati di luar Tuhan apa mati di dalam Tuhan. Ingat, kalau mati di dalam Tuhan maka tempatnya adalah surga. Tapi kalau mati di luar Tuhan, disebutlah itu neraka. Kita semuanya satupun tidak mau ke neraka itu. Kalau dia sudah Tuhan punya urusan. Bagi kita yang hiduplah Bapak Ibu, yang ditinggalkan Bapak ini, supaya kita boleh bersemangat untuk selalu berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Karena jawabannya pertanyaan ini kita masing-masing menjawab dalam kehidupan kita. Dikatakan hanya yang perlu kita ketahui, mati untuk Tuhan apa mati di luar Tuhan. Jawabannya buat kita masing-masing, dan khususnya buat keluarga, jawabannya di dalam dirimu, di dalam hatimu, saudara yang Tuhan kasih. Kalau kamu mau mati di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita boleh
ditempatkan itu tempat yang terindah. Demikianlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang disampaikan buat kami pada hari ini, khususnya buat keluarga. Kiranya firman-Mu boleh tinggal di hati kami dan ajari kami Tuhan merenungkan itu, sehingga kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Domo maautu silang mi imati opoko. Saudara yang kita kasihi ini, kami memberi kesempatan buat keluarga menaburkan minyak sambil mengucapkan kata berpisah. Kami kasih. Mama dulu. Mama. Zihemak. Tolu halima micit bunga, mang nasal mamicit. Ana nang rusude. Bunga. Bunga mana be? Oh, lo ada. Selamat jalan. Tong merhatani Tuhan. Kamu. Kamu Semua apa? Siapa lagi? Anong Rope? Selamat jalan, Tuhan memberkati. Jalan po. Iya. Siapa lagi? Udah, hemat ya. Udah, hemat. Nah, dia. Ngabekan? Ang kopi, ngabekan. Ya. Ngabekan. Demikianlah kiranya keharuman kesaksian kekasih kita ini bagi keluarga dan jemaat. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat dan sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dan kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada penutup jenazah. Iya, kita angkat pujian kita. Pujian solid. Kota mulia.